Hai Podcast Gen, balik lagi sama aku Kalista di Bisik-Bisik Bisnis. Nah, kali ini kita akan ngebahas hal yang menarik nih terkait bisnis. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang super keren. Di tengah hektiknya kampus, dia masih menyempatkan waktunya untuk membangun bisnis nih. Gimana sih ceritanya jadi bos muda di tengah sibuknya dan di umur yang segini mudanya? Langsung aja kita panggil CMO dari Squena Coffee, Muhammad Yusuf Hamam atau akrab disapa Zazel. Halo Zazel. Halo Kak Kalista. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya di tengah panasnya siang hari ini, tapi kita harus selalu setia menemani siang hari yang sungguh cerah ini ya. Oh, bener sih. Gimana nih Kak Kalista? Panas banget sih kebetulan ya. Kalau Betul. boleh tahu Kak Zazel dari mana sih asalnya? Wah, sebenarnya kalau asal sebenarnya saya dari kelahiran Sumatera ya, tapi Hmm. udah tinggal di Tangerang. Oh, Ya, Tangerang. Berarti betul. sekarang stay-nya di Tangerang. Betul, saya udah Oke. stay di Nah, Tangerang. mungkin boleh nih dari Kak Zazel sendiri perkenalkan diri ke teman-teman podcast Gen nih biar tahu nih Kak Zazel nih siapa sih? Oh, tadi podcast Gen ya? Iya, Ya, betul. halo semuanya, salam kenal. Aku Muhammad Yusuf Hamam atau biasa orang panggil Imam atau Zazel. Di sini saya sebagai CMO atau CEO lah ya, biasa orang kenalnya CEO dari Skoenak Cafe gitu Kak. Oke, dari Sekolah Cafe. Nah, untuk jurusan dan universitasnya dari mana nih kalau boleh tahu? Oke, saya dari jurusan D3 Teknologi Komputer ya Kak. Saya Mm-mm. Telkom University. Saya angkatan 2022 nih Kak. Oh, berarti satu angkatan ya. Betul, kita satu Oke. angkatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasti Sobat Gen juga penasaran gak sih gimana nih kisah inspiratif dari Kak Zazel sendiri. Nah, aku panggilnya Kak atau Mas nih. Wah, kalau bisa tuan muda sih. Ya agak Canda nggak apa-apa. keberatan ya saya. Oke Kak Zazel, boleh kita langsung nih biar makin penasaran. Sebenarnya cerita singkat dari Skoenak itu sendiri tuh awalnya gimana sih? Cerita singkatnya ya. Sebenarnya kalau ditarik garis agak jauh, dia ini sebenarnya awalnya rebranding Kak. Hmm. Dulunya itu awalnya Mie Kita Bersama, tapi Hmm. ada trouble di anggota timnya, jadi rebranding ke Skoenak gini Oke. gitu. Nah, berarti buat base-nya si Skoenak sendiri itu sekarang ada di mana aja sih, Kak? Nah, untuk berarti lokasinya, Iya, betul lokasinya. lokasinya sekarang alhamdulillah per awal tahun ini Mm-mm. kita sudah aktif di 2 cabang di Tangerang dan Jakarta Asik. Barat. Widih, keren Betul. banget ya. Emang udah punya 2 cabang nih. Nah, Skoenak itu sendiri kan kayak orang tuh dengernya asing gitu ya. Tapi secara meaningfulnya tuh arti Skoenak itu tuh apa sih kalau boleh tahu? Nah, untuk Skoenak sendiri itu sebenarnya buat namanya itu lucu-lucuan sebenarnya Kak. Oh, oke. Cuma tiba-tiba kepikiran aja nih awalnya Koenak, Koenak, Koenak. Apa jadiin tambahin S aja di depannya. Terus ada Oh, singkatan juga nih Kak gimana sebenarnya. tuh? Apa Itu tuh? S-nya itu untuk spesialis, Mm-mm. Ko-nya itu untuk kopi dan enak ya enak. Jadi kita itu Skoenak spesialis kopi enak. Oke, spesialis Betul. kopi enak. Berarti ya jadiin kayak brandingnya kakak gitu ya berarti ya. Betul. Nah, dari branding yang kakak bawa di spesialis kopi enak ini, apa sih base menunya yang bikin ya kakak tuh beda dari kopi-kopi lainnya gitu loh? Nah, kalau untuk secara menu sih sebenarnya ya, umum dari kafe-kafe biasanya ya kopi aren. Cuma kalau untuk apa sih yang bikin kita beda itu satu kita ini lebih terkenalnya creamy-nya ini. Entah itu ke creamy manis atau ke creamy kopinya. Hmm, Jadi produk-produk kita ini rasanya lebih bisa dibilang lebih creamy lah daripada produk lain, dari merek oke. lain. Dan juga kita ini menerapkan kayak tempat nongkrong have fun biasa gitu. Jadi Hmm. secara tempat bisa dibilang lebih comfy lah kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu Kak. Berarti modelannya tempat coffee shopnya ini kayak skena kah atau gimana nih? Kayak WFC friendly kah? Kalau nah ini kalau dibahas kayak gitu sih kalau untuk yang di Tangerang kita lebih ke skena nih Kak. Ah, Kalau untuk di
Yang Jakbar itu kita lebih konsepnya WFC friendly gitu Kak. Oh, oke, berarti menyesuaikan tempat ya. Betul. Oke, 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 menarik banget sih. Nah, aku penasaran sih, kan aku kan juga beberapa kali tahu terkait kopi kan. Nah, kopi yang Kakak pakai itu biji kopinya berarti itu base-nya tuh apa? Nah, kalau untuk beans kopinya sendiri itu kami pakai 100% Arabica sih Kak. Hmm, Ya karena kan satu ya Arabica ini lebih aman buat kesehatan apalagi aman di lambung gitu. Dan juga Arabica ini lebih berasa kopinya itu lebih berasa. Jadi nggak pahit, nggak asam, nggak apa, tapi lebih bold gitu kopinya. oh, oke, oke. Kalau buat dari suppliernya sendiri nih, supplier kopinya sendiri itu Kakak ngambilnya dari mana tuh? Wah, kalau untuk supplier kami itu awalnya dari kenalan, terus sempat nyoba beberapa supplier juga sampai sekarang itu kalau saya nggak salah itu masih dari kenalan teman sih yang Hmm, emang punya tempat roastery sendiri gitu. oh, oke. Nah, berarti menarik banget ya tadi ya, dari mulai, sebenarnya pas aku lihat juga ya, Kak, dari mulai nama menunya tuh juga unik-unik banget sih, kayak, Betul, betul. gimana ya, beda gitu, bener sih beda dari yang lain, dari mulai namanya, Skoenak itu sendiri, bahkan, dari jenis-jenis menunya itu juga, ya emang beda sih gitu kan. Betul. Emang mau nge-branding si Skoenak ini beda dari yang lain atau gimana? Nah, kalau untuk nama sebenarnya betul itu tadi kita mau beda dari yang lain dan juga kalau untuk nama menu ini ada cerita lucu sih Kak. Gimana tuh, Karena kan gimana? kita di Indonesia ini kita harus melalui regulasi BPOM dan sertifikasi halal MUI Yes, ya. ya betul, Nah, betul. di mana ada beberapa menu sebenarnya kami ini halal dan produknya juga tanpa ada kandungan alkohol, tapi kan emang ada beberapa campuran yang namanya itu mirip dengan alkohol, contohnya kayak rum, Hmm, kopi rum segala macam. ya. Nah, oleh karena itu ya kita daripada satu menu doang yang kita ganti aja semua nama menunya. Jadi nama orang, nama cewek atau nama cowok gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi ada namanya Bitsy, Arumi, Sisilia Oh, gitu kan. paham, paham. Berarti awalnya tuh berarti dari tragedi si BPOM itu ya sama halal. Betul. Terus jadi terciptanya nama-namanya ya udah dibuat aja deh sekalian namanya nama cewek sekalian atau nama cowok sekalian. Betul. Oke, oke. Tapi yang paling base menunya buat disco enak sendiri itu apa sih? Nah, kalau di base menunya sendiri kita ini kalau untuk di coffee itu ada di Koenak. Itu kopi aren ya biasa, lebih umum. Tapi dia ada dua jenis, ada yang Koenak, ada yang Skoenak. Yang Skoenak ini dia lebih bold kopinya. Hmm. Terus juga ada di banyak orang-orang yang bilang ini salted caramel kita itu mirip dengan beberapa brand besar, tapi lebih Hmm. creamy dan lebih cenderung lebih enak diterima tenggorokan lah gitu Oh, oke, katanya. oke, oke. Terus kalau untuk non coffee kita biasa kalau nggak red velvet itu di apa namanya cookies and cream, kayak ada cookies and cream gitu. Itu namanya Oh. di kami itu namanya charcoal. Oh, charcoal. Oh, mungkin Betul. sesuai dengan warnanya kali ya, Betul. charcoal. Oke, emang uniqueness banget sih dari Coffee Enak ini sendiri. Tapi aku penasaran sih, Kak. Pas waktu R&D nih, pasti ada dong tahapan Betul. R&D. Ada nggak sih kayak cerita unik atau bahkan cerita lucu pas lagi ngebangun bisnis ini? Apalagi kan kakak ini seorang mahasiswa, terus kan mahasiswa semester 5 gitu kan ya. Lagi hektik-hektiknya juga gitu. Ada nggak sih cerita-cerita unik Bu, apa pas lagi ngebangun branding si Skoenak ini? Kalau untuk waktu R&D sih agak kurang minim ya kalau untuk cerita lucu. Paling kita ala-ala kepikiran, kalau kopi campur lemon enak kali ya, kopi campur buah apa gitu enak Oh, ya di emang DPR. jatuhnya anaknya suka experience ya, Kak Betul. ya? Nah, tapi kalau untuk proses mengembangkan bisnisnya ini, Mm-mm. ya tantangannya paling lebih ke mempertahankan omset sih Kak. Karena kan Hmm, tahu sendiri ya pajak makin naik, terus juga bahan baku juga makin naik. yes, Itu kita betul. perlu mempertahankan omset yang per bulan atau per hari bahkan itu minimal 20 sampai 30 cup itu agak susah Hmm, gitu sih Kak. berarti buat rata-rata hariannya nih, berapa cup yang emang udah pasti itu tuh kejual? Oh, kalau untuk rata-rata harian sih kita itu
sehari pasti kejual tuh di either 17 sampai 20 cup. Mm-mm. Itu pun apa ya, cuma beberapa hari dalam seminggu yang cuma Oh segitu. tercapai segitu. Oke. Gitu ya. Banyaknya itu target kami sendiri itu di 25 sampai 30 cup sih Kak Dua, sehari. oke 25 sampai 30 30 cup. cup sehari. Nah, tadi kan ngebahas juga tentang kenaikan harga ya. Nah, gimana sih mengatasi kenaikan PPN tersebut di tengah kakak nih kan juga bangun bisnis kopi gitu kan. Terus kan kalau kita lihat nih ya, kayaknya tuh semua orang tuh sekarang tuh bisnisnya tuh dikit-dikit bikin coffee shop, dikit-dikit bikin bisnisnya tuh ya nggak jauh-jauh dari coffee shop gitu ya. Itu apa sih yang ngebuat kakak tuh akhirnya kayak ya udah deh mau nggak mau ya udah deh gue gas aja dulu di coffee shop ini walaupun di tengah banyaknya orang tuh nge-build bisnis juga di coffee shop itu sendiri. Nah, kalau untuk itu nyambung ke cerita awal tim kami bikin Skoenak sih Kak. Hmm, Tim kami itu bikin awalnya base kami itu dari orang-orang yang suka nongkrong. oke. Terus tempat tongkrongan kami ini hilang. Nah, terus Oh, kayak sampailah di obrolan, apa kita buat tongkrongan sendiri aja gitu ya, hmm, sambil bikin bisnis. betul. Jadilah si Skoenak ini. Jadi Skoenak ini emang base-nya itu tempat egoisnya sih tempat nongkrong para ownernya atau para timnya, Hmm, tapi dikembangkan jadi bisnis ya alhamdulillah rame. Dan untuk menghadapi naiknya pajak dan segala macamnya ya antara kita menaikkan harga atau kita menambahkan target harian sih Kak. Tuh, hmm, cuma kan kalau untuk menaikkan harga, satu kita masih UMKM nih Kak, belum punya yes, nama. Jadi betul. kita mau nggak mau harus ke yang opsi kedua, itu Ya, menaikkan target target harian harian. gitu. Oke, nah tadi ngebahas sedikit tentang si tim tadi. Berarti sekarang tuh udah berapa banyak karyawan yang Kak Zazel punya sendiri nih? Nah, untuk karyawan itu dulu, kita tarik dulu ke tim kami itu total ada 12 orang Kak. 12 dua belas orang. Itu udah orang, include sama kakak sendiri. betul udah include. Oke. 12 orang itu ada tiga kepala, CEO, Mm-mm. CMO, dan CBO. Ya. Itu ya udah tau lah ya, Chief Executive Officer, Chief Marketing Officer, dan Chief Branding Officer. Dan di bawahnya itu ada tim operasional, tim marketing, dan juga tim brandingnya tersendiri gitu Hmm. Kak. Untuk operasionalnya itu sekitar ada 5 orang. Marketingnya ada 3 orang Kak. Sisanya ya kepala tadi. Oke oke. Nah, ada nggak sih struggle sendiri nih sebagai seorang CMO sendiri ya untuk ya apa ngehandle tim-tim kakak tadi? Apalagi mungkin aku nggak tahu sih apakah semuanya merupakan pecinta kopi jadi tidak perlu susah gitu kan ngehandle-nya kayak ya udah mereka udah tahu racikannya atau mereka udah tahu kalau kalau ini tuh pakainya yang ini, mereka tuh yang kalau mau bikin A tuh pakainya yang B, kalau mau bikin yang C tuh pakainya yang D gitu. Hmm. Ada nggak sih tantangan tersendiri sebagai CMO sendiri buat ngelola tim kakak sendiri? Kalau untuk ngelola tim sebenarnya syukur alhamdulillahnya nggak ada tantangan yang berarti sih ya, karena beberapa tim inti itu udah punya basic di bidang kopi sendiri. Jadi Hmm, punya apa ya, punya bare minimum lah kalau misalkan mau buat yang kayak gini itu harus harus pakai pakai gimana gimana gimana. ya. Jadi dia punya bare minimumnya sendiri, jadi bisa kita tinggal kembangin satu Hmm, persatu. Pun juga kalau untuk paling lebih ke tantangan pembuatan ya. hmm, Tantangan pembuatan itu kan untuk membangun sebuah bisnis itu harus ada 3 role yang dipenuhi. Itu pertama itu ada technician-nya, kedua itu ada manajernya, dan ketiga itu ada entrepreneur-nya. Dimana ya technician ini yang kita tahu orang lapangannya yang hmm, udah paham banget dengan ranah tersebut. hmm, Dan juga untuk manajer dan entrepreneur ini dua hal yang sebenarnya bertolak belakang tapi harus bekerja sama Kak. hmm. Jadi entrepreneur ini orang-orang yang memiliki ide-ide gila yang bodoh amat lah sama resiko. Yang penting gue punya ide gini gila segede ini harus jalan. Hmm. Nah, sedangkan orang-orang entrepreneur ini harus ditahan dengan orang-orang yang memiliki role manager, di mana Yes. dia harus memikirkan risk-risk yang Resiko. akan
terjadi jika ini begitu Kak. Oke. Berarti sebenarnya tuh tim tuh saling benar-benar melengkapi ya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah ngebahas target juga, target harian, terus udah ngebahas tim juga. Berarti income yang selama income 1 bulan Skoenak dapetin itu kisaran berapa sih Kak kalau boleh tahu? Untuk income itu kami terendah pernah di waktu itu nyentuh di 18 sebulan. 18 juta 18 juta sebulan. sebulan. Itu pembagian hasil per karyawan per owner agak sakit juga gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk income stabilnya kami udah di 25 ke 33 sih, di range 25. segitu. Oh, berarti udah 2 digit lah ya. Alhamdulillah segitu. Harusnya kantongnya CMO ini udah aman gak sih? Berarti kalau udah 2 digit gitu. Agak berdarah sedikit sih, kan harus bayar karyawan juga Oh nih iya Kak. benar. Gitu. Karyawan tadi kan punya beberapa ya. Jadi Betul. kepotong lah ya. Betul. Nah, ngomongin soal income nih. Pasti kan kita semua pengen tahu gak sih modal awal yang Kakak pakai itu buat Betul. bikin Skoenak Coffee sendirian itu Betul. berapa? Kalau boleh tahu berapa sih modal awal yang dipakai buat bikin coffee shop gitu? Ngomongin modal, sebenarnya modal itu kan sebelum kita bahas cara yang kita pakai total, kita harus bahas juga resiko terburuk kalau misalkan 1 bulan atau 2 bulan penjualan nggak lancar kan. Iya, betul. Itu modal kami itu waktu itu pertama kali itu total di 40 sekian juta. 40 sekian berarti dari yang 3 orang tadi itu Betul, kepala. dari 3 kepala itu. Oke, terus Untuk kalau dari modal saya pribadi itu di 20 something lah, mendekati 20 gitu Kak. terus dengan modal segitu berarti bisa ngedapetin apa aja tuh? Nah, untuk modal segitu sebenarnya terpakainya itu di 20 sekian, 20 sampai 30 sekian. Cuma kan harus ada kas perusahaan ya, ada yang dinamakan kas perusahaan. Nah, 10 juta itu ditaruh di kas perusahaan. Modal yang terpakai itu buat jadi biaya mesin, biaya tempat, biaya R&D dan segala macamnya gitu sih Kak. Oke. Nah, tadi udah ngebahas income, udah ngebahas juga modal. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang Kakak alami pas lagi ngerintis nih? Apalagi Skoenak ini kalau boleh tahu udah berjalan berapa lama sih? Untuk Skoenak sendiri sebenarnya itu udah berjalan dari 2023 nih, November. 2023 November. Berarti itu masih COVID gak sih? Enggak, belum dong. Udah baru Apa udah pasca selesai? COVID. Pasca COVID. 1 tahun pasca COVID. Nah, berarti masih unstable-unstable-nya dong sebenarnya. Nah, karena itu di 2023 ini kita tuh benar-benar mulai tuh kalau bisa tahu dari garasi Kak, Garasi temen. rumah. Garasi rumah Kak. Garasi Dari rumah. Garasi siapa tuh kalau boleh tahu? Ada ya, syarat tuh teman saya ada Bang Arab, kalau dipanggilnya Bang Arab itu namanya Syaiful Rosyad ya. Jadi dimulai dari garasi dia itu, jadi kita bener-bener mulai dari pesanan-pesanan aja, online shop segala macem sih Kak, gitu. Oke, terus berarti awalnya dari garasi terus move ke toko gitu ya. Betul. Oke. Pernah sempet apa aja sih bisnis yang Kakak coba sebelum akhirnya ke coffee? Yang tadi apa tuh awal tuh Mie Kiber. Mie Kiber tuh apa tuh? Kalau untuk dari perjalanan Skoenak sendiri ya, pertamanya kan awalnya Mie Kiber nih, mie kita bersama. Ya agak lucu juga dari mie ke kopi ya. Agak Ke beda kopi haluan ya. Beda. Jadi dari Mie Kiber ini sebenarnya itu base-nya kita ya kayak Warmindo biasa, cuma emang salahnya, di sini salahnya untuk dunia F&B itu di mana-mana harusnya makanan itu harus lebih mahal daripada minuman Kak. Tapi Betul. di Mie Kiber itu kesalahan kami adalah minumannya yang lebih mahal dari makanannya. Oh, jadi gitu. kebalik ya. Kebalik dikit. Nah, boleh dong kasih tahu ke Gen nih semuanya biar tahu kenapa sih itu tuh harganya harus lebih murah makanan atau minuman gitu. Nah, di mana-mana orang tuh pasti pertama kalau nggak lapar ngemil ya. Iya. Nah, di namanya juga Warmindo ya, kita paling
mie apa, atau kalau ada menu-menu eksklusif ya menu-menu musiman aja. Iya, betul. Nah, menu-menu musiman ini yang paling sesekali aja keluarnya. Mhm. Sedangkan kalau untuk minuman, orang kalau udah makan terus mau minum, ngelihat harga minum kok harganya lebih mahal, itu Mhm. pasti mikir dua kali, kayaknya besok-besok nggak usah kesini deh. Benar sih. Kecuali kalau emang udah pelanggan yang udah percaya banget nih, sebenarnya Iya, base ini, toko ini base-nya minuman, iya, tapi makanannya tuh cuma buat sampingan side dish-nya aja, itu iya. baru oke, bisa masuk ke pasar. Tuh, Kak. I see. Berarti itu boleh di-take note ya teman-teman. Kenapa kita harus bener-bener research dulu kali ya Betul. sebelumnya sebelum kita tuh nge-build bisnis itu Betul. sendiri. Oke, mungkin harapan besar buat bisnis kakak sendiri di tengah kenaikan inflasi dan juga banyaknya orang-orang muda di luar sana yang aku lihat tuh kayak kok tiba-tiba semua orang berbisnis ya sekarang gitu. Apa sih kak Betul. harapannya buat sekolah anak itu sendiri? Sebenarnya kalau harapan untuk Skoenak sendiri ya semoga bisa makin gede tentunya ya. Amin. Bisa sebelum Q1 ini berakhir bisa mencapai 3 digit dulu nih, ya kan? Amin. Pemasukannya. Dan juga semoga per tahun ini bisa tersebar di seluruh Jabodetabek. Nah, Amin. untuk saran-saran buat orang di luar sana sebenarnya nggak usah takut berbisnis nih, karena banyak juga yang mikir kerja aja dulu segala macam. Ya kerja sambil bisnis pun memungkinkan gitu loh. Hmm. Karena seiring berjalannya waktu kita bakal selalu bertanya, ini gimana sih caranya? Ini gimana sih caranya? Coba percaya deh, kalau misalkan kalian tahu ujungnya kayak gimana, yang terburuknya gimana dan segala macam, pasti kalian Gak akan bakal nyoba. betul nggak akan nyoba dan pasti takut duluan. Aduh, ntar gini, nggak deh, nggak usah. Mending Hmm. lanjutin kerja karyawan biasa aja Iya. gitu. Sedangkan kalau bisnis, ya kayak yang aku sebutin tadi, kalian cuma perlu 3 komponen tadi, sifat entrepreneur, manager, dan technician. Kalian udah jalan aja. Hmm. Kalian cukup tahu 3 komponen itu dan bisnis apa yang mau kalian jalani gitu. Toh banyak kok yang bisa jalan tanpa banyak uang gitu loh. Gitu. Oke, boleh nih kak. Satu tips utama yang perlu di bold sama Gen Z semua, biar mereka tuh nyobain mulai start running bisnis aja dulu gitu. Apa nih kak kira-kira? Ya kalau dibilang tips untuk Gen Z atau generasi zaman sekarang ya jangan lihat jangan lihat hasil orang, lihat Hmm. proses orang. Orang tuh pasti sebelum mencapai titik itu, ya kita kesampingkan hal-hal privilege dan segala macamnya. Yes. Karena kalian dikasih kuliah tuh sebenarnya udah privilege gitu. Setuju, setuju. Sedangkan untuk memulainya itu, apakah kalian bisa survive di bidang itu, apakah kalian bisa survive di jalan itu pilihan kalian. Jadi nggak usah lihat hasil orang, tanya proses orang itu gimana gitu loh. Pun juga kayak yang aku bilang tadi, Skoenak itu berawal dari garasi coba. Iya betul Garasi ya. orang yang benar-benar nggak ada apa-apa tapi bisa survive dan akhirnya sekarang bisa di 2 cabang di Jakbar dan Tangerang, itu cukup alhamdulillah gitu Iya. dengan sumber daya yang ya so-so lah ya Iya dibilang betul. gitu. Oke, berarti memang harus dicoba dulu kali ya guys sebelum kita ya lebih ke prosesnya tuh harus dinikmatin gak sih kak? Berarti Betul. jangan terlalu berpatok dengan proses orang lain yang kayak oh ini orang kok enak ya. Padahal tuh Betul. mungkin ya tadi yang kayak Kak Zazel bilang mungkin juga beliau agak sedikit sakit gitu ya dompetnya atau mungkin Betul. badan dan mentalnya sendiri gitu kan. Oke, dari bincang-bincang hangat tadi kita nih tentang bisik-bisik bisnis, sebenarnya kita bisa narik kesimpulan sih yang 3 poin tadi, 3 poin Betul. utama yang tadi aku dapat tuh pertama sebenarnya kalau kita punya 3 sumber daya yang ada manajer, ada entrepreneur, ada Betul. technical, itu sebenarnya udah bisa jalanin bisnis teman-teman tanpa harus berpikir kayaknya build bisnis itu harus punya banyak orang ya, Betul harus banget punya kata Kalista.
banyak sumber daya ya gitu. Terus yang kedua mungkin kalau tadi kita lihat dari kisahnya Kak Zazel ini sendiri, tetap survive dimanapun dan di gempuran apapun ya kayak. Betul. Oke. Nah kalau dari kakak sendiri, apalagi sih selain yang 2 poin tadi yang aku udah sebutin? Ya, pertama tadi benar ya. 3 komponen utama itu baik itu kalian satu orang atau beberapa orang. Ya, saranku sih beberapa orang. Jadi semisal nanti bisnisnya tiba-tiba meledak, kalian punya backupan gitu Betul, kan. betul. Punya bantuan orang. Nah, kedua itu benar juga tadi, gimana pun kondisinya, gimana pun keadaannya, kita harus tetap survive karena hidup ini tentang gimana kita survive, bukan gimana kita achieve sesuatu gitu kan. Yes, betul. Dan ya ketiga itu kita udah deh jangan ngebandingin sama orang gitu loh, nggak usah ngelihat hasil orang gimana, hasil orang sampai mana, karena kita nggak lihat prosesnya dari Seperti mana, apa? karena nggak semua orang tuh sebenarnya, nggak semua orang benar-benar mulai dari nol, Kak. Iya, betul. Pun juga kayak Kalista mungkin dia mulai dari 2 atau dari 11 gitu. Saya mulai dari 0 atau 1, 2, 3 gitu. Ada orang yang mulai dari orang tuanya punya utang, ada orang tua yang emang udah gede duluan, udah punya nama duluan gitu Kak. Jadi nggak usah ngebandingin sama orang lain, cukup fokus ke diri sendiri aja dulu sih Kak. Baru ngeliat sekitar Oke, gitu. berarti itu good tips banget sih yang harus kalian Betul. take notes nih. Berarti ya sebenarnya ya fokus sama diri sendiri aja gitu. Karena benar sih tadi yang kata Kak Zazel bilang, belum tentu apa yang kita lihat mungkin di sosial media ya, Betul. terutama gitu kan yang bisa kita biasanya lihat sosial media kayak oh ya kayak dia tuh enak banget ya. Tapi itu sebenarnya kita nggak tahu gitu Betul. ya. Proses di belakangnya dia itu sebelum kesana itu seperti apa Betul. gitu kan. Mana tahu enak banget ternyata hasil ngutang kan Nah, nggak tahu tuh. bener, Kan nggak ada bener yang tahu sih, kan, bener ternyata juga sih. temennya nungguin, aduh nih orang Bayar utang gitu kan. itu dia Aduh, kan nggak ada bener yang sih. tahu. Aduh, jangan lupa ya bayar utang nih teman-teman kalau ada Aduh, yang belum bayar utang. betul banget tuh. Bener sih tadi. Karena ya namanya dunia kan fana ya, Kak ya. Betul. Jadi ya nggak ada yang tahu gitu ya gimmick apa sih yang lagi dia pakai. Kita nggak tahu isi dalamnya orang tuh, kita nggak tahu apa teman-teman. Jadi tetap percaya sama diri sendiri aja dulu. Gitu. Oke, intinya sih fokus sama diri sendiri yang Iya. paling utama ya. Jangan ngelihat dari hasil yang orang lain tuh udah capai gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Terima kasih Kak Zazel. Terima kasih juga Kak Kalista. Iya, terima kasih buat Genzi yang selalu nemenin kita di podcast Bisik-Bisik Bisnis. Nah, jangan lupa buat dengerin terus podcast bisnis-bisnis lainnya di podcast Bisik-Bisik Bisnis. Aku Kalista selaku host. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.